salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mona Sari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi 1.1.8.a koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya sebagai seorang pendidik berpikir bahwa guru adalah pusat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik hanya sebagai pendengar, dan sumber belajar hanya berupa buku cetak dan modul, sehingga kegiatan pembelajaran terkesan kaku dan tidak menyenangkan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengetahui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan menuntun, di mana seorang guru harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan bahwa yang pertama sistem Among, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga yaitu berhamba pada anak, yang keempat budi pekerti, dan yang kelima yaitu bermain adalah kodrat anak. Setelah saya mempelajari dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Adapun pengetahuan dan pengalaman baru yang pertama yaitu saya mengetahui bahwa setiap anak memiliki kodratnya. Yang kedua, saya mengetahui tujuan utama pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, saya mengetahui tugas dan fungsi saya sebagai seorang pendidik. Dan yang keempat yaitu saya mengetahui kriteria pembelajaran yang baik. Dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat dari mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka perubahan yang akan saya lakukan yakni: yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan teknologi. Yang ketiga, membimbing dan memberikan teladan bagi peserta didik tentang budi pekerti, nilai sosial, dan nilai-nilai budaya. Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, saya akan berusaha selaras dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pembelajaran yang menggunakan teknologi. Di sini saya akan berusaha untuk memanfaatkan teknologi yang ada agar kegiatan pembelajaran di kelas menyenangkan. Oleh sebab itu, saya akan membuat media dan video pembelajaran serta menggunakan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi Wheel of Name. Membimbing dan memberikan teladan bagi peserta didik. Jadi seorang pendidik itu dia harus menjadi contoh bagi siswa-siswinya. Oleh sebab itu, kita harus menunjukkan budi pekerti yang baik, memiliki nilai-nilai sosial, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita. Berikut konstruksi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita harus melakukan berdoa sebelum dan setelah belajar. Kemudian menyiapkan media pembelajaran saat kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama, artinya mereka harus menyelesaikan lembar kerja secara berkelompok, kemudian melakukan pembimbingan.
Seorang guru harus membimbing peserta didiknya baik secara berkelompok maupun secara individu dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu percaya diri. Di sini peserta didik dibimbing dan dibiasakan agar ia memiliki keberanian untuk memaparkan hasil diskusinya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Monasari, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak maju